Kang, punten mau tanya. Ini konsep terapinya kayak gimana ya? Eh, terapinya sih konsepnya sih kita hanya menstimulus sih sebenarnya kan. Hmm. Menstimulus atau merangsang saraf-saraf yang memang kurang aktif, terutama di bagian mitokondrianya gitu. Oh, mitokondria. Kita membangkitkan itu karena mitokondria itu di situ kan adanya membran luar dan membran dalam ya. Hmm. Nah, dikala membrannya itu menebal, itu artinya kan ada hubungannya dengan pola makan tuh. Oh. Ibu kalau pola makannya berantakan biasanya ke situ arahnya. Dan sumber energi dalam tubuh kita juga adanya di situ, gitu, di mitokondria itu. Nanti dari mitokondria itu menyuplai energinya ke dalam amigdala. Oh gitu. Nah, amigdala ini biasanya kalau kedokteran bilang pusatnya emosi. Hmm. Adanya rasa marah, kesel, nangis itu ada di amigdala. Makanya kita harus supply energi ke dalam amigdala itu sendiri biar si amigdalanya kita supply energi biar nggak berantakan gitu. Cenderung malah kalau tinggi lebih marah walaupun memang itu penyebabnya dari amigdala itu nantinya kan ada hubungannya dengan hormon kortisol kan. Kalau hormon kortisol naik biasanya cenderung marah. Justru hormon kayak semacam dopamin, serotonin, nah itu cenderung turun gitu kalau si kortisolnya naik. Kita menstabilkan itu juga. Di samping menstabilkan saraf-saraf tadi. Banyak lah saraf-saraf tubuh kita di sini, saraf limbic, kulit dan lain-lainnya sebagainya. Yang itu dalam motorik ya, itu juga. Gitu. Seperti itu. Kalau tekniknya itu sendiri ya kayak gini aja sih bang. Kayak menembakkan tapak tangan, itu bagian-bagian memang ada sesuatu misalnya penyakit lah gitu kan. Nah itu biasanya kalau tubuh si pasien itu peka bisa ngerasain tuh hawa hangat ke dalam tubuhnya atau ada kayak semut berjalan atau ada kayak ada getaran di dalam tubuhnya seperti itu. Tapi itu bukan jadi patokan bahwa oh berarti bisa masuk dong energinya, enggak begitu. Itu hanya kepekaan aja sih, mau merasakan atau tidak pun itu nggak ada masalah. Dan biasanya pada saat diterapi, setelah diterapi biasanya kalau kita setelah terapi itu titik nyamannya dapatnya itu pada saat kita bangun tidur. Kita merasakan kenyamanannya setelah terapi. Berarti besoknya? Nggak selalu besok. Misalkan nanti sejam tidur nih, langsung bangun bisa ngerasain. Pokoknya pada saat posisi tidur aja. Kapanpun tidurnya gitu. Mau tidur siang, mau tidur malam, bebas sih. Yang penting merasakan nyamannya di situ. Seperti itu sih kan. Tuh. Gimana bang? Sekarang kenapa banyak yang sakit ya? Terutama pertama fluktuasi energi juga kan berantakan. Di samping kemarin juga saya lihat ada ya, kayak gitu kan. Wah itu kan berpengaruh juga nih. Khawatir itu. Gitu. Kan cuaca juga lagi ekstrim ya. Cuaca lagi ekstrim. Ya? Betul. Dari cuaca itu juga apalagi yang banjiran kan khawatirnya kan ada bakteri yang lainnya dari air itu sendiri kan. Nah dari udara itu kan banyak radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadikan luar biasa di tubuh kita. Contohnya orang yang punya kolesterol nih kolesterol itu kan dibutuhkan sama tubuh sebetulnya. Hanya kalau si kolesterol di dalam tubuh kita ada radikal bebas itu menyebabkan tinggi kolesterolnya, itu kurang baik gitu. Sebenarnya radikal bebas itu dari polusi udara, dari asap rokok dan lain sebagainya, kelembaban dari ruangan juga bisa mempengaruhi juga. Jadi banyak hal yang menyebabkan si radikal bebas ada di tubuh kita. Salah satunya cara untuk menguatkan imun kita yaitu kalau di seorang terapis biasanya untuk imun kita supaya kuat latihan olah nafas. Kalau misalkan buat pasien nih, gimana tuh? Butuh berapa kali terapi? Nah, di sini biasanya saya soal terapi butuh berapa kalinya tergantung, sekalipun biasanya dengan izin Allah bisa langsung sembuh. Tapi kan kekuatan tubuhnya juga dilihatnya. Tapi minimal 2-3 kali. Gitu. Insya Allah ada perubahannya lah. 1 kali pun insya Allah ada perubahan. Tergantung
Itu sih ya kan. Ada yang perlu dilakukan nggak? Misalkan ada hal-hal lain selain terapi. Setelah terapi ngapain lagi gitu? Oke. Kalau setelah terapi, karena saya dulunya di pangan dan gizi, tentunya ada sedikit pelajaran saya yang tentang masalah herbal dan lainnya, itu mungkin yang saya sampaikan ke pasien gitu. Suruh minum ini dan itunya gitu, tergantung si pasien sakitnya apa gitu. Paling seperti itu Bang, dengan herbal. Nah kebetulan di masyarakat ini juga alhamdulillah ada herbal gitu. Ada herbal kayak untuk jantung, saraf dan lain-lainnya ada racikan juga. Insya Allah bisa sangat membantu gitu. Seperti itu. Di samping kita terapi, kita minum herbal, insya Allah lebih mengena ke sasarannya. Kalau ini apa nih? Ini Apera. Nah Apera ini juga pH dan TDS-nya juga insya Allah disesuaikan dengan tubuh kita. Karena biasanya pH asam lambung itu di kisaran 2-3 normalnya ya. Kalau naik ke 4, wah itu kan biasanya lambungnya luar biasa kan, melilit dan lainnya. Nah sementara pH tubuh kita tuh 5-6, pH darah 7,2. Nah ini air Apera ini pH-nya 7,2 sampai 6 sampai 7,8. Belum bisa dikategorikan basah. Karena kalau basah itu 8 ke atas biasanya kalau basah. Itu. Jadinya ini sangat-sangat tepat dikonsumsi bagi penderita apapun. Gitu. Setelah terapi, boleh minum ini sangat-sangat dianjurkan. Dan ini juga namanya Apera kan. Apera itu singkatan dari air terapi. Air terapi. Iya. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Jadi setelah terapi minumnya ini sangat bagus. Tapi ingat jangan sekarang minumnya. Iya. Sekarang lagi puasa. Bulan Ramadan. Ramadan. Terakhir Kang, tips-tips apa nih buat bulan Ramadan ini ya supaya kita tetap fit, sehat gitu ya? Ya. Terutama pas pada pagi hari mungkin ya, pas subuh sebelum ini ya, sahur lah ya. Itu usahakan kita minum banyak. Karena menurut dunia kedokteran, minum tubuh kita hitung-hitungannya tubuh kita dibagi 3. Jadi kalau misalkan tubuh kita tuh 60 kilo dibagi 3 berarti 20 kilo ya. Nah 20 kilo ini 10 kilonya air yang masuk dalam tubuh kita harus seliter minimal. Jadi kalau 20 kilo berarti 2 liter per hari minimalnya. Kalau berat badan kita 60 kilo, kan usahakan minum yang banyak biar tidak dehidrasi juga gitu. Setelah minum yang banyak, paling enggak setelah itu kalau kita biasanya olahraga supaya imun kita kuat, olahraga di pagi hari boleh, tapi kita sesuaikan dengan kekuatan kita olahraganya. Jangan mentang-mentang disuruh olahraga yang berat-berat gitu, karena menghadapi puasa gitu. Sehingga olah napas sih, insya Allah itu akan membuat imun kita, bukan tubuh kita juga. Itu sih. Terutama Apera sih namanya saya luar biasa kan. Ketika buka sahur ya? Ketika sahur dan kita buka puasa. Itu sama-sama baik. Oke deh. Insya Allah. Oke, hatur nuhun infonya Kang. Siap, Ya, sama-sama. Oke.